Next slide. Nah, saya akan memperkenalkan untuk speaker kita hari ini. Sudah hadir di sini Bapak Budi Martono ya, teman-teman. Nah, Pak Budi ini akan membawakan materi terkait dengan coaching culture tadi. Sedikit saya akan menginformasikan mengenai Pak Budi ya. Pak Budi ini punya nama panggung juga, tadi kenalan ya. Ada nama panggungnya, nama julukannya. Kalau Pak Budi ini nama panggungnya Pak Oni, gitu ya Pak ya, nama kesayangan. Nah, Pak Oni. Nah, Pak Budi ini adalah lulusan dari Mechanical Engineering ITB, dan dari pengalaman kerja yang begitu panjang, terakhir bekerja di PT United Tractors Pandu Engineering sebagai Operational Director. Tapi itu sudah sekitar 6 tahun yang lalu ya. Sekarang beliau sudah pensiun dan sekarang aktif sebagai professional coach. Nah, kita akan dengarkan pengalamannya dan juga sharing ilmunya ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan Pak Budi Martono. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk beliau. Oke. Silakan Pak. Semangat pagi. Ini jam-jam serius nih, jam-jam krusial. Mudah-mudahan saya di depan ini tidak membuat Anda mengantuk. Tadi waktu kita latihan, katanya di sini bakal ada Tom Cruise gitu kan. Di situ, tapi kalau di sini Tom Cruise, ya kan? Ya mirip-mirip lah. Oke, ini katanya kan HCD ya, HCD Group. Boleh tahu nggak sih yang Bapak Ibu yang hadir di sini yang udah pernah tahu coaching atau pernah dapat coaching? Boleh angkat tangan? Ya pernah mengalami di proses coaching? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang mungkin pernah kenal dengan proses mentoring, mungkin pernah di mentor? Boleh? Oke, thank you. Ada 2.000 orang yang angkat tangan. Ya, jadi hari ini saya diminta sama PQM, terima kasih Bu Nunung. Ini teman seperjuangan 12 tahun yang lalu. Sebenarnya bisa ketemu lagi setelah sekian lama, dan saya nggak akan ngajarin apa-apa sebetulnya, Bapak Ibu semua. Saya hanya akan men-sharingkan apa yang saya lakukan terutama 6 tahun terakhir ini. Jadi saya mungkin next. Oh, ini materinya monggo kalau mau di download. Jadi saya seperti tadi Mbak Dian bilang, saya lulusan Teknik Mesin ITB, tukang insinyur lah kalau dulu suka nonton filmnya Dul. Saya benar-benar bekerja di tempat yang menggunakan background saya sebagai seorang mechanical engineer. Dari mulai dulu belum ada komputer ya, maksudnya gambarnya masih di meja gambar gitu, sehingga saya mulai berprofesi di perusahaan tempat saya bekerja sampai saya pensiun itu mulai dari seorang engineer yang gambar di atas kertas kalkir. Jadi kalau teman-teman tahu gambar di atas kertas kalkir, saya masih ngalamin pertama kali saya kerja di perusahaan. Tapi beberapa tahun kemudian semua beralih ke digital, jadi semua sudah menggunakan CAD system. Next aja deh. Iya. Nah, jadi 30 tahun itu tidak terasa akhirnya berlalu. Saya harusnya 2018 itu saya pensiun, tapi masih diperpanjang 1 tahun, sehingga saya masih terlibat di satu proyek digitalisasi, sehingga industri alat berat. Oh iya, saya di industri alat berat ya. Kalau belum tahu, industri alat berat itu barang-barang yang diproduksinya nggak ada di sini deh, pokoknya adanya di hutan, di pegunungan. Dan terakhir saya masuk menangani proyek digitalisasi. Dan setelah saya pensiun gitu ya, saya juga nggak ada cita-cita ngomong-ngomong jadi coach. Kebetulan waktu itu ada rekan saya yang salah satu pendiri dari Coaching Indonesia, dia ngobrol sama saya.
Saya nanya, kamu ngapain sih gitu ya, dia cerita lah gitu. Itu dia baru mungkin sekitar 2 tahun di dunia coaching. Dia cerita lah, dan dia juga nggak, ayo ikut dong gitu, nggak gitu juga ngajak, ini biasa aja. Nah, waktu itu saya lagi tahun berapa ya, 2014 itu. Dan entah kenapa akhirnya saya ikut belajar, dan saya mulai ikut ke sertifikasi di namanya Coaching Indonesia. Nah, setelah itu akhirnya proses yang terjadi berjalan begitu saja, dan akhirnya saya jatuh cinta sama yang namanya coaching sampai sekarang. Jadi setelah saya pensiun 2019, saya jadi 100% profesional coach. Ya, nggak pernah direncanakan, tapi memang mungkin Tuhan sudah menunjukkan jalan begitu kali ya. Dan setelah 30 tahun saya benar-benar nggak ngurusin besi, baja gitu. Ini ada teman seperjuangan dulu, ada Pak Maratur. Saya urusannya sama kalau ada anak teknik di sini, urusannya mekanika teknik gitu ya. Urusannya welding, urusannya batu bara. Sekarang masih ketemu juga sama mereka-mereka, cuman yang dibicarakan adalah people development. Jadi saya kalau jadi coach itu singkatnya kurang lebih saya itu jadi seperti partner berpikir, teman-teman ya. Jadi Bu Nunung juga sempat ngingetin apa sih bedanya coaching, mentoring, training gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan. Tapi intinya adalah saya akan jadi teman berpikir dari klien-klien saya. Selamat siang Mbak Lala, terima kasih hadir. Ya, dan klien-klien saya itu terutama yang para profesional berada di berbagai fase dari perjalanan karir mereka. Ada yang di awal, ada yang di pertengahan, ada yang eksekutif, ada yang sudah mau pensiun juga. Ya, jadi bermacam-macam ragam profesional yang akhirnya bisa ketemu sama saya. Next. Nah ini adalah saya agak lebih detail gitu kan, itu segitu banyak yang saya temani selama 6 tahun terakhir ini, dan ada beberapa perusahaan yang terakhir ini juga saya temani di dalam proses coachingnya. Oke, next. Nah, sejarah saya mungkin sebelum cerita mengenai ini, kan kita mau bicara mengenai coaching culture ya. Tapi sebelum masuk ke coaching culture-nya, saya mau bicara dulu mengenai coachingnya. Coaching itu apa sih gitu ya. Next. Nah jadi coaching itu asal katanya itu sebetulnya adalah sebuah desa, coach namanya, mungkin mudah-mudahan nggak salah sebut ya. Tapi ini adalah sebuah desa yang terkenal sekali waktu itu, dia mampu membuat sebuah kereta kuda yang pakai spring suspension, jadi keretanya empuk lah gitu ya. Terkenal sekali, dan akhirnya kata itu dipinjam di Oxford untuk menamakan seorang tutor yang menemani siswanya akan lulus ujian. Masuk ke dunia olahraga di Oxford juga tahun 1861, itu menunjukkan untuk trainer yang menyiapkan atlet untuk bisa berprestasi di olahraga yang ditekuni. Hampir sahabat kemudian masuk mulai ke human development, dan akhirnya di tahun 1990-an, 92, 94, ada 2 organisasi coaching terbesar di dunia, di Eropa dan di Amerika, EMCC dan ICF, itu didirikan. Ya. Dan ini data yang saya peroleh waktu itu 2018 saja sudah sekitar 6.000 coach di certified coach ya di 61 negara. ICF malah lebih banyak lagi di berbagai negara juga di dunia. Next. Jadi coaching itu apa sih? Nah, next. Jadi kalau kenapa coaching gitu, kita mesti masuk dari people-nya dulu sebetulnya. Dan saya setuju dengan Pak Kamil ini, karena saya suatu saat masih di UTPI gitu, saya pernah dalam sebuah forum audit gitu, kita kan ISO gitu ya. Saya melihat di satu ruangan, yang ada di situ tuh teman-teman yang nggak ada yang baru bergabung, semuanya di atas 5 tahun. Ya. Saya nanya, ini yang masih baru siapa sih? Gak ada yang angkat tangan. 2 tahun? Nggak ada. Di atas 5 tahun angkat tangan semua. Gitu. Dan di situ akhirnya saya melihat bahwa kalaupun kita tahu, kita mengerti apa yang kita mesti lakukan, tapi ternyata
antara tahu dengan mau melakukan dan konsisten melakukan itu biasanya jaraknya bisa jauh. Ya. Dan disitulah sebetulnya peran coaching. Jadi yang di sini apa yang dibilang adalah eh, mesin bisa dibeli, pabrik bisa dibangun, software bisa diinvestasi gitu. Tapi apakah dengan itu semua pasti akan memenangkan kompetisi? Jawabannya belum tentu. Karena tergantung people-nya kan. Mungkin ada yang nanya kan, sekarang zaman AI Pak gitu ya. AI bisa gantiin ya. Nanti mungkin kita akan bahas ya lebih detail. Tapi singkatnya adalah saat ini yang mungkin relate dengan feeling, relate dengan hal-hal yang sifatnya ada di manusia lah, bukan hal-hal yang sifatnya repetitif atau yang hal bisa yang secara logik bisa dipikirkan. Itu rasanya masih akan menjadi ranahnya people. Next. Nah ini adalah definisi coaching by ICF. Jadi yang namanya coaching itu menurut ICF adalah sebuah proses berpartner, bermitra. Jadi kalau tadi dibilang bahwa coach itu kan ada katanya jadi coach olahraga ya. Oh iya, kemarin saya waktu kirim ini selebaran ini sama grup saya dulu di anak mesin, ada yang nanya, ini coach sepak bola nih, gitu ya. Ya bukan lah, ini coach yang berkaitan dengan people development gitu ya. Nah, coaching itu sebetulnya ada 3 hal lah. Yang pertama tadi partnering, bermitra. Kemudian yang kedua, ada sebuah kreatif proses dalam proses coaching. Kreatif prosesnya kayak gimana? Ya sebetulnya kalau dilihat kayak orang ngobrol sih, ya. Diskusi orang dewasa lah, kurang lebih begitu. Sehingga dari proses kreatif itu bisa mengevok atau menggugah rasa awareness yang baru terhadap sesuatu itu, sehingga potensi mereka secara personal maupun profesional bisa termaksimalkan. Ya, jadi judulnya adalah untuk memaksimalkan potensi seseorang. Kamu di slide sini dulu deh. Mungkin kalau mau coba bandingin misalnya dengan sepak bola deh gitu ya. Jadi walaupun ini orang Aceh suka nonton bola nggak? Bu Titi nonton bola nggak? Nonton. Tahu STY dong? Ada yang nggak tahu STY? Tahu lah sih Korea ya, bukan K-pop ya Bu. Jadi Coach Sintayong itu bisa menjadi cerita yang menarik untuk sebuah seorang coach. Coach Sintayong itu harusnya fokusnya adalah bagaimana dia merekrut pemain-pemain, kemudian dia membentuk menjadi sebuah tim, dan dia bisa memaksimalkan orang-orang dia rekrut supaya dia bisa perform di masing-masing posisi sebagai keeper, back, striker dan sebagainya, supaya apa? Supaya timnya menang, gitu ya. Harusnya yang melatih si kipernya, melatih fisiknya, melatih nendang, melatih ngoper, itu ada coach sendiri sebetulnya, betul ya? Ada coach kipernya. Makanya di sini supaya terminologi nggak bingung, menurut saya itu lebih pas dibilang sebagai pelatih atau instruktur. Pada saat orang-orang yang tadi sudah pandai, sudah ahli bermain, gitu ya, datanglah ke Coach Sintayong dibentuk sebuah tim. Kira-kira gitu. Sehingga seorang coach dalam hal ini yang dilakukan adalah di tataran yang lebih strategik sebetulnya. Ya, membahas mengenai orangnya secara keseluruhan, bukan hanya satu spesifik skill set misalnya. Mudah-mudahan menjelaskan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke, next. Nah, mengenai people development methodology, ini tadi menjawab pertanyaan Bu Nunung, Ibu. Training, mentoring, coaching, bedanya apa? Nah, kalau kita mencoba melihat proses ini, training adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak tahu deh, sehingga pada saat dia ikut training, dia jadi tahu. Ini bukan tahu bulat ya, tapi memang gitu kan tulisannya. Kalau anak-anak baru bergabung gitu ya, rasanya dia perlu di training dong. Ya walaupun dia mungkin lulusan D3 S1, tapi dia perlu di training supaya apa? Supaya dia tahu. Nah pada saat dia sudah dalam posisi sudah tahu, oh dia tahu melakukan ini, melakukan itu, dia bisa jadi bagian dari tim, dia sudah saatnya bisa ketemu dengan seorang mentor.
Seorang mentor adalah seorang yang sudah pengalaman, yang lebih senior, yang bisa men-sharingkan pengalamannya dia. Jadi kalau tadi training itu dia seseorang itu belajar dari trainer, dari orang yang jadi guru atau dari trainernya. Mentoring adalah individu belajar dari pengalaman orang lain, yaitu seniornya atau orang yang lebih berpengalaman. Nah, coaching apa? Coaching adalah proses di mana individu tersebut belajar dari dirinya. Ya. Sepak bola lagi deh contohnya. Ada yang tahu mau Salah nggak? Muhammad Salah itu orang Mesir yang bermain di Liverpool. Ada yang tahu? Ibu tahu? Hebat. Ada yang tahu tadi siapa sorry? Oke. Tahu kan mau Salah sebelumnya di mana sebelum di Liverpool? Di Roma ya, Chelsea kalau nggak salah sebelumnya. Dan dia pada saat di klubnya sebelumnya kan, ya bukannya jelek, tapi biasa-biasa aja lah ya. Tapi pada saat dia datang di Liverpool, ketemu sama Klopp kalau nggak salah ya. Pelatih yang di Liverpool mampu memaksimalkan potensi dia. Orangnya sama loh, mau Salah. Dia juga gitu. Dengan kemampuan yang dia sudah miliki sebagai pemain sepak bola profesional. Tapi di tempat yang baru itulah coachnya mampu memaksimalkan potensinya. Itu kurang lebih menggambarkan proses coaching yang ingin saya jelaskan di sini. Ya, jadi nah ini tadi antara orang yang sudah tahu, udah bisa, apakah dia pasti ahli dalam melakukannya, atau pas dia tahu pasti melakukan juga jawabannya belum tentu. Tuh contohnya di jalan raya nih, kayaknya aturan lalu lintas begitu banyaknya ya, dilarang stop, dilarang dilarang ngebut, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Tapi apa yang terjadi kalau nggak ada polisi? Bablas. Padahal tahu loh bahwa itu nggak boleh berhenti, itu nggak boleh belok. Punya SIM. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena dia tidak merasa bahwa itu perlu dilakukan gitu. Sehingga antara tahu dengan mau, atau antara bisa dengan ahli mau melakukan, itu bisa terjadi gap yang besar. Disitulah sebetulnya proses coaching bisa sangat berperan. Next. Oke, kenapa coaching? Saya baru-baru ini ke satu perusahaan tambang. Jadi dia, kalau perusahaan tambang itu biasanya dia yang punya tambang, yang punya izin usaha tambang, tapi yang kerja itu biasanya beberapa kontraktor gitu ya. Nah, kemarin kebetulan saya menemani orang-orang yang orang-orang operasional. Ya, mereka tuh kalau di tambang kerja dari jam 6 sampai jam 6. Dan mereka kerja itu 6 minggu atau 7 minggu, baru 2 minggu off. Gitu ya. Next. So, dia bilang begini, Pak, Bapak kan bilang coaching nih, mesti nemani seseorang untuk ngembangin dia dan sebagainya. Kapan waktunya, Pak? Waktu kita sangat sempit. Waktu kita tuh mesti cepat, kita mesti ngambil decision cepat. Kalau ini saya mesti nemenin dia untuk diskusi, ngobrol, nanyain aspirasi dan sebagainya, nggak keburu Pak. Jawaban saya sebetulnya waktu itu begini, gini bapak-bapak, karena semua bapak-bapak bingung. Apabila apa yang bapak lakukan selama ini sudah bisa mencapai apa yang bapak targetkan di dalam organisasi, ya just do it. Tapi apabila dirasakan masih ada gap antara apa yang anda lakukan selama ini dengan result yang terjadi, kenapa nggak coba ini kan sebuah leadership style yang mungkin berbeda ya. Karena buat orang-orang yang selama ini, dan saya juga dulu gitu sih ya, bener nggak gitu ya. Rasanya kayak kalau misalnya kita ketemu anak gue, ya udah kita udah kasih direction, ini lakukan ini gitu, selesai buat. Tapi dalam perjalanan ini saya memahaminya berbeda, bahwa ternyata dengan just memberikan perintah, just telling, ya itu mungkin pekerjaan selesai ya pada saat itu. Tapi apakah besoknya akan terjadi seperti itu lagi? Jawabannya juga belum tentu. Seringkali balik lagi, kumat. Beberapa atasan yang mungkin sangat decisive, yang sangat tegas gitu kan, mungkin berhasil membuat semua proyek yang dijalankan menjadi tepat waktu, menjadi berhasil. Tapi apa yang terjadi pada saat si atasan tersebut nggak ada?
Apakah timnya bisa berjalan seperti pada sedia ada? Seringkali enggak. Kucing tak ada, tikus berpesta kan gitu. Jadi balik deh gitu, kalau kata orang Sunda, balik lagi ke situasi semula. Kata Amy Edmonds, ini saya juga katanya nih, it's hard to learn when you already know. Kalau kita sudah punya pemahaman saat sesuatu, apalagi orang-orang seusia kita ini, seusia Anda lah, saya lebih lebih senior kali ya, itu susah untuk bisa menerima pemahaman yang berbeda. Sehingga yang bisa mengubah pemahaman seseorang mengenai sesuatu, itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Kalaupun dia kelihatannya berubah, itu karena ada sesuatu lah ya. Mungkin dipaksa, mungkin dihukum, mungkin apa gitu. Apakah itu sifatnya akan menetap? Jawabannya belum tentu. Dan seringkali tidak menetap. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang coach adalah, seorang coach itu nanti pada saat proses seperti ini akan membantu seseorang untuk bisa menata pikiran yang ada di kepala dia. Kalau kita ini bisa dipetakan isi kepala kita nih, bapak, ibu-ibu, di sini tuh isunya, sekarang aja nih di kepala Anda nih pasti, ini ngapain sih bapak di depan macam-macam gitu, gue ngantuk nih, pengen nonton di sebelah. Nanti gimana nih, pulang macet, ganjil genap, jam 4. Aduh jemuran lupa, tadi buru-buru, jam gerimis nih kan. Anak gue besok gimana nih, mau pentas tapi belum beli baju. Begitu banyak di kepala kita yang selumuran gitu ya. Nah pada saat nanti ada dalam sebuah proses coaching, kita akan mengajak mereka untuk mencoba melihat berbagai permasalahan tadi, fokus di salah satu dulu yang ingin dibahas tentu saja. Ya. Dan dalam proses itu kita seakan-akan membantu mereka tuh menyusun. Isi kepala ini itu beda kayak isi komputernya Bapak Ibu di sini. Kalau komputer Bapak Ibu kan punya folder ya. Ada folder kerjaan, rumah, mungkin RT, arisan gitu kan. Nah kalau di kepala kita nggak ada folder-folder begitu, semuanya ya udah file-file berantakan. Gitu. Nyarinya tuh nggak semudah kalau kita punya folder ya, betul ya. Nah dengan proses coaching, apa yang tersebar di situ, fakta-fakta yang terjadi di diri kita itu kayak didiskusikan, ditemukan, taruh di meja. 1, 2, 5 gitu kan. Pada saat beberapa fakta itu sudah dijembrengkan di depan dia, pertanyaannya adalah apa yang Anda lihat berbeda dengan situasi yang kita barusan temukan itu ya. Jadi kami para coach itu seringkali mengajak mereka untuk melihat apa yang sedang dibahas, apa yang sedang ingin dicapai itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kita pengen ajak melihat berbagai perspektif, gitu ya. Nanti mudah-mudahan di belakang lebih jelas. Next. Ya, nah dalam proses coaching, yang pertama kali menjadi challenge buat, ini saya masih cerita yang kemarin ya, yang sangat menjadi challenge buat para profesional, para leaders, para manajer adalah mendengar. Seringkali katanya, iya saya dengerin kok gitu. Coba kamu ngomong nih. Tapi sambil baca WA gitu. Coba kamu ngomong deh, aku dengerin. Jadi mendengarkan di sini tuh mungkin bahasa Inggrisnya listen kali ya. Kalau hear itu cuma dengar kan, tapi listen itu kita memperhatikan. Ada satu formulasi listening yang active listening yang menarik dan ini sering kita pakai gitu ya. Formulasinya rasa. Rasa itu adalah receive, A-nya adalah acknowledge, S-nya summarize, dan A-nya asking. Sehingga dalam proses kita melakukan proses coaching, ini akan selalu kita terapkan. Sehingga tidak ada kata-kata yang lewat begitu saja, kira-kira gitu ya. Karena semua ini nih, apalagi pada saat kita sudah dapatin satu space yang enak di antara coach dengan coaching, semua kata-kata itu artinya bisa sangat dalam. Ya. Dan dalam proses mendengarkan ini, itu seakan-akan gini, kita kan bertanya gitu ya, menggali apa sih yang dia rasakan. Misalnya Pak, saya ini pegawai gitu ya, tapi saya rasanya kok gini-gini aja, saya pengen kuliah S2 nih.
Itu hal yang dia ingin bicarakan. Terus apa sih yang pengen kamu peroleh berkaitan dengan S2? Saya sih pengen banget ya, karena pastinya kalau gini-gini aja saya kayak nggak semangat gitu ya. Saya pengen bisa dapat kejelasan kapan deh timingnya yang tepat sehingga saya perlu ambilnya S2. Jadi, ada message di situ yang beberapa yang sangat penting yang kita perlu tangkap gitu ya. Nah, pertanyaan summary ini adalah bagaimana kita mereflect apa yang dia sampaikan. Oh jadi kamu mau S2 ya? Sekarang kamu kerjanya gimana sih gitu? Apa sih yang bikin kamu mau ambil S2? Pertanyaan-pertanyaan tadi didahului dengan sebuah rangkuman gitu. Dan di pertanyaannya itu pertanyaan yang sifatnya curious, ingin tahu, yang sifatnya netral, mungkin begitu ya maksudnya ya. Jadi tidak ada feel judgment di situ. Jadi kita benar-benar posisinya netral mendengarkan. Pengen tahu apa sih yang bikin kamu merasa penting untuk ambil S2. Nah, salah satu yang tidak akan dilakukan seorang coach adalah, ngapain sih kamu ambil S2? Kerjaan bagus-bagus aja. Apa sih, kan habis ini tuh udah mau pensiun, habis ini kamu naik loh ganti ini. Nah itu bukan coaching, gitu ya. Sebuah proses coaching adalah sebuah proses di mana seorang coach akan berada di sisi dia, menemani dan mau jadi teman berpikir tadi terhadap situasi yang dia lagi sampaikan. Karena apa yang dia bayangkan di kepala dia berkaitan dengan ambil S2 sambil kerja, itu satu hal yang merupakan pemahaman yang pada saat kita bertanya, dia akan mencoba memvisit kaitan pemahaman dia kaitan dengan S2 dan mau benar-benar bisa meningkatkan karir dia dalam pekerjaan. Itu yang akan diprovokasi gitu ya. Apakah dia akhirnya jadi nggak jadi, itu nggak tahu juga, karena itu prosesnya akan terjadi secara natural aja. Tapi intinya adalah dalam proses coaching nanti itu hal-hal seperti ini yang pasti akan sering sekali kita rasakan, kira-kira gitu. Yang tadi pernah coaching, pernah diginiin nggak? Mudah-mudahan pernah ya. Next. Nah, ini ada lagi satu mispersepsi kaitannya dengan belajar. Ini gambarnya sambil mengenai gajah. Jadi ceritanya gini nih. Ini kan belajar kaitannya dengan apabila coaching dibandingkan dengan training. Jadi proses belajarnya itu pakai ancaman lah gitu ya. Misalnya apa ya? Proses di mana kita diminta untuk berkembang, mau untuk belajar, tapi ada ancaman, ada hukuman apabila ini tidak dilakukan. Ini saya ambil contoh, ini cerita gajahnya gini, kira-kira ceritanya gini. Ini gajah ini dulu waktu kecil, waktu dia masih gajah kecil itu segede gitu tuh, segede di si tiang tadi itu. Gajah kecil itu hidup dari kecil tahu bahwa tiang itu dan tambang yang mengikat kakinya itu akan bikin dia nggak bisa kemana-mana. Gajah kecil itu nggak mampu nyambut itu tiang, nggak mampu memutuskan tambangnya. Dari waktu ke waktu dia makin paham bahwa kalau udah begitu dia nggak bisa kemana-mana, sampai akhirnya dia besar segede gitu. Dia masih nggak bisa bedain bahwa tambang itu ternyata kalau sekali sentak putus dengan badan segede gitu. Ya. Nah, situasi ini bisa terjadi pada saat kita juga menciptakan sebuah suasana bahwa kondisi seperti ini membuat kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkembang. Contohnya gini, saya pernah mengamati sebuah organisasi yang di dalam proses bekerjanya itu penuh dengan, kalau mau intimidasi terlalu kencang ya, tapi kurang lebih kayak begitulah. Sehingga orang takut untuk bisa menyampaikan sebuah gagasan. Karena seringkali diomelin, dimarahin gitu ya. Kalaupun misalnya ditanggapi juga dengan ada yang mempertanyakan lah, kurang lebih begitu. Jadi ujung-ujungnya orang malas. Gitu ya. Nah, ini fenomena ini akhirnya tertangkap pada saat proses assessment dilakukan gitu ya. Padahal ini sudah terjadi sekian tahun kemudian. Asesornya bilang, Pak, saya ngelihat
para eksekutif tadi yang ikut di simulasi tadi semuanya pemain safety player. Mereka sebetulnya tahu mereka punya kapabilitas, tapi mereka kelihatannya ragu-ragu untuk menyampaikan. Mereka memilih diam. Itu pengamatan seorang asesor yang sudah terlatih ya dengan segala macam tools ya. Dari mana datangnya itu? Datang dari kejadian yang seperti ini sebetulnya. Dan luar biasanya kejadian seperti ini menghilangkannya itu nggak sebentar, bisa lama banget. Malah saya dulu pernah berpikir, saya zaman dulu kecil kan, saya lahir tahun 60-an ya. Zaman kecil tuh saya kalau ketemu bule itu ada rasanya gimana gitu nih, wah bule gitu kan, gua nggak bisa ngomong bahasa Inggris lah apalah gitu kan. Ada rasa itu gitu. Padahal kan sama-sama orang juga kan. Bule itu kan orang juga, manusia juga gitu. Nah saya mikir, apakah ini gara-gara orang tua kita dulu? Mungkin orang tua, bapak ibu, kakek nenek saya, mereka kan zaman Belanda ya. Apakah perasaan inferior itu ke bawah, entah lewat mana? Akhirnya nyampe ke saya, nyampe ke kita waktu itu. Kalau melihat cerita ini bisa jadi begitu. Karena sebuah trauma, sebuah hal yang tidak menyenangkan, sebuah hal yang akhirnya membuat kita terpengaruh dalam yang akhirnya membentuk perilaku kita, itu susah untuk menghilangkan. Kalau kita dibilang tidak mudah gitu ya. Next. Nah, jadi tujuan coaching apa dong? Coaching itu judulnya ujung-ujungnya sebenarnya ke result juga sih sebetulnya ya. Saya ini baru nulis kemarin nih waktu ngobrol sama Mbak Dian belum gini nih. Karena saya menemukan begini, banyak di berbagai perusahaan ya yang sudah mampu membangun sebuah suasana yang nyaman, suasana yang kekeluargaan di antara pegawai, di antara atasan bawahan dan sebagainya. Tapi seringkali dengan situasi yang sudah seperti itu pun gitu ya, kalau ikut acara misalnya team building atau mungkin hore-hore gitu, wah seru banget nih. Tapi apakah itu semua berbuah kepada performance perusahaan yang maksimal? Ternyata juga belum tentu, gitu ya. Nah kalau melihat dari formulasi ini, sebetulnya connection yang tadi saya ceritakan di depan, itu sebetulnya satu tahapan yang cukup baik sebagai fondasi sebetulnya. Ya. Nah kalau itu bisa dilanjutkan dengan sebuah proses coaching tadi ya, di mana kita bisa menemani seseorang, baik itu staff atau mungkin CEO, gitu ya. Kita akan bisa menemani dia untuk bisa menemukan sebuah kesadaran yang berbeda terhadap sesuatu hal. Sehingga pada saat mindsetnya itu bisa, pada saat awareness itu timbul, mindsetnya bisa berubah. Karena mindset itulah yang akan terlihat di depan mata kita adalah sikap dan perilakunya dia. Apakah dia disiplin, dia rajin, dia inovatif dan sebagainya, itu sebetulnya tergantung dari apa yang ada di kepala dia, apa yang dia percaya, apa yang menjadi belief systemnya dia. Dan proses ini itu bisa dicapai pada saat proses coaching, Bapak Ibu. Karena dalam proses coaching, coach berani untuk menemani dia, even dalam level yang dalam sekalipun gitu ya. Jadi tidak hanya di level permukaan. Sehingga apa yang sudah dimiliki di connection, di hubungan yang udah cair mungkin antara atas bawahan, itu bisa berujung maksimal, optimal, gitu. Sehingga hasil result yang di bawah itu benar-benar bisa menjadi result yang optimal dari sebuah organisasi. Memang nggak mudah kali ya untuk bisa menyampaikan sudut pandang seperti ini, karena nyatanya tidak banyak organisasi yang punya kata-kata budget coaching dalam budgetingnya dia. Saya nggak tahu di sini ada yang masukin ya. Tapi setahu saya sih belum banyak ya, kalau nggak dibilang nggak ada. Jadi sebetulnya ini, Bapak Ibu, bahwa apa yang bukan dijanjikan ya, apa yang bisa berpotensi bisa diperoleh adalah sebuah perubahan sikap dan perilaku yang didasari oleh perubahan mindset yang diperoleh dari kesadaran baru yang mereka peroleh pada saat coaching session, gitu ya. Coba next. Nah, kalau tadi itu yang saya coba contohkan itu kan kita ngomong one-on-one lah gitu ya, antara coach dengan coachee-nya. Ngomong-ngomong namanya coach sama coachee ya.
bukan coach sama bukan coacher gitu. Ada yang suka ngomong coacher soalnya. Kan mentor mentee gitu ya, ini coach sama coachee. Nah, yang namanya coaching culture itu adalah pada saat organisasi itu semua leader dan manajer itu menolong orang-orang ya untuk bisa berkembang dan bisa berprestasi gitu. Eh, melalui apa? Melalui effective conversation dan feedback gitu. Jika proses ini semua adalah proses memanusiakan manusia sih sebetulnya. Jadi kurang lebihnya adalah kalau kita care dengan people, people will care sama their job. People will care with our customer. Next. Ini ada sebuah research ya dilakukan oleh ICF dan HCI. ICF itu International Coaching Federation dan HCI itu adalah Human Capital Institute. Mereka melakukan research gitu ya. Ini sebetulnya 10 tahun yang lalu sampai dari 2014 sampai 2019 dan mereka melihat mengevaluasi berbagai perusahaan, kalau nggak salah waktu itu sekitar 400-an perusahaan dari berbagai negara dan yang mereka perhatikan adalah 6 elemen ini. Yang pertama adalah apakah si employee dalam hal ini merasakan manfaatnya dari proses coaching. Yang kedua, tidak hanya employee-nya, tapi juga senior eksekutif. Oke. Ini menarik nih, kalian juga diingetin sama panitia. Karena di berbagai organisasi, inisiatif ini normalnya dari tengah, dari teman-teman HR nih biasanya. Wah, ini kita perlu program coaching gitu kan. Ya mungkin BOD-nya perlu, tapi BOD-nya sendiri nggak ikutan. Sehingga kayak di tengah-tengah gitu lah ya. Nah, sebuah organisasi yang punya coaching culture yang kuat, tidak hanya staff, tapi juga senior eksekutif. Di sini ada satu perusahaan loh, nanti mudah-mudahan boleh di-share nih. Karena saya kebetulan menemani dan ini benar-benar dari top sampai yang paling bawah. Hal yang ketiga adalah manager leaders itu dan internal coach, jadi organisasi yang punya coach yang benar-benar dipekerjakan sebagai coach dalam organisasi, itu manager, leader atau internal coach-nya mendapatkan accredited coach specific training. Jadi artinya tidak hanya amatiran gitu, tapi juga ambil akreditasi. Kemudian yang keempat adalah di dalam organisasi itu mengenal ketiga moda yang bisa dilakukan dalam proses coaching. Menggunakan external coach, contoh saya ini adalah external coach gitu ya, bisa juga internal coach maupun leader atau manajer yang menggunakan skill coaching atau yang punya kredensial juga sebagai seorang coach. Jadi ada 3 hal. Kemudian yang kelima adalah ini tadi coaching itu merupakan ada poin budgetnya gitu dalam proses budgeting. Dan yang terakhir adalah semua orang tidak terkecuali itu punya potensi kesempatan untuk mendapatkan proses coaching. Ya, oke. Next. Nah ini saya ambil sedikit dari informasi mengenai Google Managers. Ada 10 dan yang menarik nomor 1 adalah he or she has to be a coach. Gitu ya. Jadi apalagi ya kalau manajer kan udah ngerjain kerjaan langsung lah ya. Harusnya dia memanage manusia. Next. Jadi terus manfaatnya apa sih coaching culture? Next. Ada satu, ya ini saya cuma pengen menggambarkan bahwa coaching culture itu kalau mau diibaratkan gitu ya Bapak Ibu, itu kayak kalau di komputer itu kayak jadi operating system yang di depan Bapak Ibu kalau sering dipakai itu yang bikin itu pintar tuh OS-nya loh. Karena kalau nggak ada OS-nya ya dia soal kursinya nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya, nggak bisa ngetik, nggak bisa nyuruh dia ngeprint atau ngapain gitu ya. Itu semua yang pintar, yang bikin pintar adalah OS-nya. Dan OS ini tuh kurang lebih analogi dari sebuah coaching culture dalam sebuah organisasi. Leadernya akan bisa punya effective communication, emotional intelligence-nya juga tinggi, punya growth mindset yang berkembang gitu ya. Organisasi juga menjadi agile, inovatif dan sebagainya. Next. Sehingga di akhir ini sekitar tahun 2019 waktu itu mereka
mendata lah kurang lebih gitu ya. Gimana sih pengaruhnya coaching culture ini sama mereka gitu. Jadi ada 400 perusahaan tadi, sehingga dilihat dari berbagai faktor ini. Jadi yang hijau itu adalah yang perusahaan yang punya strong coaching culture, sedangkan yang biru itu yang lain-lain lah gitu ya. Kelihatan bahwa dari sisi revenue growth, dari sisi employee engagement, productivity, kesiapan orang untuk bisa naik ke posisi selanjutnya, customer satisfaction index, semua above. Persentasenya semua di atas dari yang tidak punya coaching culture yang kuat. Jadi ini menurut saya sih, dan ini bergerak terus ngomong-ngomong, tadi 2023 itu ada sedikit perubahan dari angka-angkanya, ada yang bergeser. Presentasi semua rata-rata naik, hanya satu yang berubah. Ternyata trennya adalah tren internal coach itu ternyata menurun. Jadi lebih banyak manajer dan leader yang menggunakan skill coaching dibandingin internal coach yang dimanfaatkan. Nah, next. Terus cara coachingnya gimana sih? Gimana cara melakukannya? Ini mungkin sedikit menggambarkan bahwa proses coaching itu ada dua lah, kalau mau dibagi dua besar. Yang pertama adalah formal coaching gitu. Nanti ngomong-ngomong saya mau coba mempraktekkan proses coachingnya di sini. Mudah-mudahan ada yang bersedia menemani saya. Kalau mau nemenin saya ngobrol di sini nanti habis ini. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu, one-on-one, bisa juga grup coaching gitu. Jadi ini biasanya dilakukan pada saat transisi, mungkin pada saat performance appraisal akhir tahun misalnya gitu atau tengah tahun dan penyusunan di DP. Sedangkan informal itu ya everyday conversation di keseharian kita sebetulnya. Karena ini juga sebetulnya sangat-sangat dianjurkan gitu. Jangan sampai nanti ini leadernya kan yang udah jadi coach ini kalau lagi di sesi coaching sangat memperhatikan, mendengarkan gitu ya, mau menemani gitu seseorang gitu. Pas sudah keluar sesi coaching balik lagi kayak orangnya tadi gitu. Yang nggak mau dengerin dan sebagainya gitu. Jadi informal coaching itu sebetulnya sangat-sangat disarankan untuk juga dilakukan. Ini akan membuat sebuah budaya itu akan terbentuk. Next. Dan memang dalam ini lebih ke pada saat executive coaching ya. Memang di sisi ini paling banyak sebetulnya itu yang dibicarakan adalah kaitan dengan leadership sebetulnya. Ya karena di level-level itu kan memang how to manage people kan sebetulnya ya. Sehingga ini paling sering mewarnai diskusinya. Walaupun tidak terbatas hanya ini sih sebetulnya. Kadang-kadang diomong juga kaitan dengan keluarga, kaitan dengan personal gitu. Tapi mostly yang dibicarakan adalah leadership skill. Dan yang menariknya adalah ini juga riset juga menyatakan bahwa kesuksesan orang itu ternyata yang menentukan paling banyak adalah soft skillnya. Hard skillnya itu hanya 15%. Jadi kalau ada yang di sini lulus S1, S2, cum laude, selamat, tapi itu baru 15%. Masih ada 85% yang mesti dikejar. Kemudian next. Nah ini menggambarkan sedikit. Ini sebuah coaching framework. Yang paling banyak digunakan adalah grow. Sebenarnya istilahnya bisa macam-macam sih. Di Camp Dudbud itu pakai Tirta, ada yang ngomong apa lagi kemarin, macam-macam deh pokoknya. Intinya adalah sebuah pola percakapan yang ingin dibuat supaya apa? Supaya proses percakapannya menjadi sistematis. Walaupun juga ini bukan hal yang kaku lah gitu ya. Tapi ini sebuah framework percakapan sehingga alurnya bisa efektif efisien karena kita semua waktunya kan nggak banyak ya. Jadi pakai grow itu singkatan dari goals, reality, option, dan way forward atau will. Next. Nah, ini menggambarkan proses coaching sebetulnya. Nah, kayak tadi saya coba sampaikan di depan, mudah-mudahan masih ingat sebuah proses coaching itu targetnya adalah ada result ya, tapi result itu datang dari perubahan perilaku, perubahan mindset, ada awareness baru. Sehingga program coaching itu adalah sebuah program. Jadi nggak ketemu sekali, tapi ketemunya at least kalau best practice itu sekitar 4 kali lah ya. Atau misalnya kalau saya executive coaching itu sekitar 6 kali. 6 kali pertemuan. Durasinya sekitar, intervalnya sekitar 2-3 minggu. Paling lama sebulan deh. Gitu ya.
Karena dalam proses ini semua ada hal-hal yang biasanya spesifik ingin diperdalam gitu. Oke. Ini aja yang saya mau sampaikan dari materinya. Mudah-mudahan abis ini ada pertanyaan. Atau sebelum pertanyaan kita mau main-main dulu ya. Tadi saya nyampaikan bahwa saya pengen nunjukin sebetulnya proses cooking itu kayak gimana gitu ya. Dari audiens, dari peserta, dari yang hadirin, ada yang mau menemani saya di sini. Itu sebuah coaching session sekitar 20 menit lah. Boleh? Oh, Bapak? Ya. Waduh, thank you, Pak. Oh, saya belum kenal nih. Saya Edwan. Siapa? Edwan. Pak Edwan. Silakan, Pak. Oh, mesti pakai ini, Pak. Sorry. Ya. Tes. Selamat sore, Pak Edwan. Ya, selamat sore Pak Budi. Thank you, Pak Edwan. Thank you udah bisa mau menemani saya di depan. Sama-sama. Eh. Kehormatan buat saya. Dari mana, Pak? Saya Perusahaan dari PT Lakidah Keramik. laki yang lebih keramik berarti. Betul. Nomor sepatu berapa? 41. 41. Ya. Iya, Pak. Saya 42. Mirip-mirip. Saya bisa 42 juga bisa, Pak. Oke, Pak Edward, terima kasih bisa menemani. Jadi kita akan mencoba melakukan sebuah sesi coaching sekitar 20 menit ke depan. Baik. Yang pasti sesuai dengan kode etik sebuah sesi coaching ini semua adalah konfidensial, Pak. Jadi karena ini juga disaksikan oleh teman-teman yang lain, ini sifatnya konfidensial. Jadi mohon yang ada di sini juga menjaga apa yang kita diskusikan di sini keep di ruangan ini, begitu ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Jadi please feel free untuk menceritakan apa sih yang lagi ingin disampaikan di sini, Pak ya. Oke. Kita punya waktu sekitar 20 menit, Pak. Ya. Sekitar 20 menit. Apa nih, Pak, yang saat ini lagi menjadi concern Bapak, yang lagi menjadi pemikiran utama mungkin belakangan ini? Ya. Kalau secara ini bicara pekerjaan, Pak ya? Boleh. Boleh. Saya izin sebentar dikit, Pak ya. Boleh. Supaya saya nggak lupa. Baik, silakan. Jujur aja saat ini menjadi pergumulan saya khususnya di dalam pekerjaan adalah kalau tadi Pak Budi menyampaikan camar tadi, saya cukup camar tadi. Bagaimana bisa sampai ke result itu impian dan berbuat saya. Dan saya saat ini juga di HR developer. Oke. Nah, saat ini kondisi saya jujur aja saya sedang desperate. Oke. Karena saya merasa gagal, saya merasa nggak mampu membuat mereka mencapai result yang diharapkan. Mereka aja sih. Mereka ini adalah orang-orang yang kebetulan saya latih, kebetulan saya trainer juga. Oh, Bapak juga trainer. Tapi saya bukan coach, bukan. Oke. Saya tidak melakukan coach dengan mereka. Saya belajar coach saya belajar coaching, tapi saya tidak menerapkan coaching. Oke. Ya. Karena saya rasa masih belum saya Belum coba diterapkan ya. pertama saya lihat dari sisi manajemen. Tingkat kesadaran untuk membuat atau mengembangkan people di perusahaan bagi saya cukup kurang. Cukup kurang. Walaupun budget kami ada, tetapi
tidak serta-merta anggaran ada lalu dengan mudahnya anggaran itu dikeluarkan. Oke. Jadi kalau secara statistik dari budget yang saya anggarkan setiap tahun kurang lebih sampai 500 juta gitu. Itu sedikit Pak sebenarnya 500 juta itu. Oke. Itu nggak lebih dari 12%, 15% keluar dalam satu tahun. Untuk people development. People development. Oke. Gitu. Nah, itu yang menurut saya jadinya desperate gitu. Selain memang dari pihak manajemen dan juga orang-orang yang akhirnya kami lebih banyak internal trainer, internal training. Oke. Nah, waktu internal training juga begitu, saya membuat mereka itu ngajarin mereka khususnya berkaitan dengan managerial skill atau soft skill, communication skill dan sebagainya, problem solving dan sebagainya. Mereka tidak ada keinginan atau enggan untuk mau menjalankan. Jadi betul Bapak tadi bilang antara area tahu sama area mau itu jadi alasan. Suaranya kedengeran ya? Hilang. Hilang ya? Kayaknya hilang. Kayaknya bisa diganti. Satu dulu. Antara area tahu dengan area mau itu gapnya cukup jauh. Nah ini yang buat saya jadi bingung. Gimana menghubungkannya kalau begitu? Ini yang menjadi pergumulan saya saat ini. Oke, ya makasih Pak. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa di tempat Bapak bekerja Bapak sekarang sebagai seorang trainer gitu ya. Dan budget ada sebetulnya, cuma secara ini sejauh ini realisasinya cuma 12% tadi, nggak salah, gitu ya. Ya dianggarkan gitu kan. Dan itu yang membuat akhirnya Bapak merasa desperate terhadap situasinya, gitu ya. Oke. Nah kalau topik itu yang kita ingin bicarakan, kita punya 20 menit nih Pak ke depan. Apa yang Bapak pikirkan ingin Bapak peroleh dari diskusi kita selama 20 menit ke depan kaitannya dengan situasi people development di tempat Bapak? Ya, saya nggak muluk-muluk dulu Pak. Kalau berdasarkan camar tadi, saya ingin sampai di awareness. Selain pertama bagaimana menghubungkan ada konektivitas itu, connection. Bilang lagi, sorry. Tes. Ini habis ya. Klik-klik. Iya. Pertama mungkin bagaimana menghubungkannya, itu connectionnya. Yang kedua sampai di awareness ya Pak ya. Dua. Mungkin cukup sampai di situ dulu deh, sebelum menginjak memang benar-benar ada hasil gitu ya. Nah, memunculkan itu maksudnya saya butuh apa yang harus saya lakukan. Itu target saya sampai di sana dulu Pak. Ya, jadi kaitannya dengan program people development di tempat Bapak gitu ya. Bapak ingin di akhir kita diskusi selama 20 menit ini pengen mendapatkan gimana sih caranya untuk membuat awareness dari manajemen gitu. Untuk apa? Untuk apa yang Bapak ingin peroleh dari kaitan awareness, seperti apa yang ingin diperoleh? Ya, istilahnya kepekaan bahwa people development itu memang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Saya ngerasa saat ini hanya sampai pada area knowing, tahu bahwa people development dibutuhkan, tahu. Tetapi apakah sampai pada kesadaran memang bahwa people development itu dibutuhkan, saya nggak yakin. Itu maksud saya. Cek. Dengaran ya? Oke Pak, jadi di dalam hal ini Bapak ingin mendapatkan bahwa bagaimana caranya supaya bisa melakukan awareness itu ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi juga bisa mau melakukan proses people development, begitu ya? Ya, seperti istilah namanya juga awareness ya, jadi ada kepekaan. Jadi lebih peka bahwa ini memang dibutuhkan. Gitu. Ya. Kita stop sebentar ya. Kalau mudah-mudahan tadi kedengaran, wah jangan 2 menit kok, ini baru mulai.
Jadi tadi kalau kita ngomongin masalah grow ya, ini kita baru ngomongin gain. Kita baru ngomongin apa, pengen dapetin apa. Gitu ya. Oke Pak, kita lanjut. Kalau tadi kan Bapak bilang bahwa sebetulnya budgeting sudah, tapi pelaksanaannya baru segitu gitu ya. Bahwa tahu bahwa ini penting iya, tapi pelaksanaannya belum gitu ya. Selama ini yang sudah Bapak lakukan berkaitan dengan membangkitkan awareness mereka betapa pentingnya valuable ini seperti apa sudah terjadi? Ya, pertama saya membuat programnya, program-program training itu, khususnya training yang memakan anggaran-anggaran itu. Selain juga training yang internal, ini kan bicara tadi bagaimana caranya anggaran itu bisa saya serap begitu banyak, nggak cuma 12%. Saya buat program-program trainingnya. Nah, terus pada saat saya sudah bisa mengajukan ke program-program itu ke pimpinan begitu. Sampai sejauh itu yang saya sampaikan. Lalu beliau juga kadang-kadang menggali, mencoba mengeksplor saya. Kenapa kok butuh training ini? Kenapa butuh training itu? Ya saya sampaikan pada mereka. Itu usaha saya. Bapak tadi nanya apa usaha saya. Jadi saya sampaikan pada mereka bahwa kita butuh ini. Situasinya kayak begini. Kita rasanya butuh ini, gitu. Butuh training ini, butuh ini. Oke. Jadi proses pengajuan proposal terhadap training-training yang sudah disusun itu sudah Bapak ajukan, gitu ya. Mereka menggali juga pentingnya apa dan sebagainya. Dan at the end, kedengaran nggak sih? Dan at the end 12% aja gitu Pak, yang akhirnya terrealisasi gitu ya. Dari proses itu semua apa yang Bapak pelajari Pak? Dari proses memberikan proposal, kemudian ditanya digali, kemudian begitu walaupun akhirnya 12% yang terrealisasi, apa yang Bapak pelajari dari proses itu semua? Sorry, saya nggak belajar sesuatu rasanya. Saya hanya bisa menyimpulkan sesuatu. Apa Pak yang Bapak sebut? Ya itu nggak niat, nggak ada niat, nggak ada eager to to do something gitu. Walaupun dari mana Bapak bisa ambil kesimpulan bahwa ada gitu? Ya dengan itu maksudnya saya sudah mencoba mengupayakan, mempropose, lalu menjelaskan gitu ya. Tapi kurang ada tanggapan untuk merealisasi itu. Gitu. Kan tadi katanya kan digali kan ya, proposalnya disampaikan terus digali kan dari mereka itu. Penggalian seperti apa yang Bapak rasakan pada saat proposal Bapak diambil? Ya nggak terlalu dalam sih, seperti saya bilang tadi kan. Jadi kenapa kok butuh ini, gitu. Situasinya seperti apa, gitu. Jadi saya jelaskan. Cukup sampai di situ aja. Pada saat penjelasan itu disampaikan, Bapak menjelaskan apa manfaat dan tujuan dari training tersebut. Iya. Gitu ya. Apa yang Bapak tangkap dari respon? Ya seakan-akan setuju ya, seakan-akan yang saya tangkap seakan-akan setuju dengan gambaran itu. Tapi kadang-kadang juga ada denial juga ada, gitu. Seberapa terbuka sih Pak kalau Bapak perhatikan pada saat proses penyampaian proposal kemudian digali, direspon sebagainya. Seberapa terbuka yang Bapak rasakan prosesnya terjadi pada saat itu? Maksudnya terbuka? Terbuka dalam artian ada apa namanya dialog yang lengkap gitu ya. Bapak menyampaikan, kemudian ada respon, ada pertanyaan dan sebagainya. Seberapa terbuka ini percakapan yang terjadi? Saya sih, kalau saya dari pihak saya mencoba untuk seterbuka mungkin memaparkannya. Gitu. Nah, kalau bicara apakah cukup detail yang ditanyakan, saya rasa juga ada cukup detail juga. Nah, cuman ada nuansa yang saya tangkap begini. Detail yang ditanyakan itu hanya untuk mengantisipasi kalau pimpinan lebih di atas menanyakan itu kepada dia. Jadi bukan memang dasarnya ingin dia tahu seperti apa, bagaimana. Dia hanya untuk mengantisipasi pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan yang lebih di atas lagi. Dari mana tuh kesimpulan? Iya, karena dia sering jual nama. Nama pimpinan. Kalau nanti ibu menanyakan begini, ya gimana jawabannya?
Jadi dari respon itu Bapak mengambil kesimpulan bahwa substansi isi proposal tersebut lebih ditanggapi sebagai mengantisipasi pertanyaan dari atas. Betul. Gitu ya. Bukan pertanyaan mengenai isi proposalnya. Betul. Apa yang sudah Bapak lakukan berbeda Pak? Kalau misalnya proposal itu kan berarti bolak-balik kayak begitu, model musik 12% doang gitu. Apa yang sudah Bapak pernah lakukan berbeda kaitan dengan proposal yang diajukan? Nggak ada, jujur aja nggak ada. Saya hanya menunggu sampai kesadaran itu ada. Sudah berapa lama sih Pak Bapak alami? Kurang lebih 5-6 tahun ya. 5-6 tahun. Iya. Oke. Yang terakhir Bapak ajukan proposal kayak gini dari kapan? Tahun lalu. Karena tahun ini istilahnya proposal itu tidak berangkat dari saya. Jadi proposal itu dari pimpinan. Oh, maksudnya yang buat proposal bukan Bapak? Akhirnya, maksudnya proposal untuk training untuk tahun 2025 ini bukan dari saya lagi sudah. Karena mereka lebih memikirkan training apa yang mau dibutuhkan, jadi berdasarkan mereka pikir. Jadi saya tidak melalui TNA lagi. TNA biasanya saya yang lakukan, tapi sekarang tidak lagi. Jadi karena saya pikir mubazir dilakukan TNA, toh itu mereka nggak wujudkan. Gitu. Atasan Bapak langsung? Iya. Apa yang membuat atasan Bapak langsung bikin proposal jadi itu? Ya bukan atasan saya langsung aja istilahnya. Dia mengatasnamakan ini manajemen. Mereka rundingan sendiri lalu memutuskan ada beberapa training. Didukung juga dengan saat ini kami meng-hire sebuah organisasi konsultan dari Singapura untuk melakukan assessment, melakukan consulting terhadap apa yang job dan sebagainya gitu. Jadi ya, berdasarkan itu maka dirujuklah beberapa training gitu. Jadi tidak lagi dari saya. Jadi yang terakhir situasi ini kalau saya tangkap adalah ada sebuah metodologi yang berbeda dalam menjalankan ini kan boleh dilakukan kayak masih payung. Dengan ada ini keluar dari manajemen sendiri, kemudian juga meng-hire consultant dari luar, sehingga konsep yang diajukan untuk development menjadi bisa lebih diterima oleh manajemen begitu. Iya. Dan ironisnya usulan-usulan training yang diajukan itu persis sama seperti yang saya ajukan beberapa tahun yang terakhir. Ya. Saya memahami apa yang Anda rasakan. Oke, ini menarik nih Pak untuk kita bahas, tapi sayangnya waktu kita nggak banyak. Dari proses yang barusan nih Pak, Bapak cerita bahwa posisi Bapak sudah mengajukan ya, proposal berkali-kali selama 5 tahun, hasilnya juga hanya segitu, gitu kan. Tapi belakangan dengan proses yang berbeda, dengan metodologi yang dihandle oleh manajemen langsung, tidak lewat TNA dan sebagainya, malah meng-hire konsultan dari luar yang isinya juga menurut Bapak sama-sama aja seperti yang Bapak lakukan, malah bisa lebih diterima gitu ya. At least sekarang people developer ini berjalan gitu kan. Berarti walaupun bukan melalui Bapak. Sedang proses. Saya belum melihat hasilnya. Oke. Nah seperti yang saya katakan tadi, saya ingin gimana sih membangun awareness-nya kalau gitu. Apakah harus orang lain seperti itu yang akhirnya membangun awareness itu kepada. Nah, saya akhirnya saya menyerah. Artinya kan dari situasi tadi sebetulnya awareness-nya sudah timbul kan, walaupun tidak. Saya nggak tahu persis apakah itu karena awareness. Itu sudah berjalan kan, akhirnya kan. Walaupun bukan lewat yang skema yang awal gitu, tapi lewat orang akhirnya gitu. Artinya awareness ini keluar juga sih akhirnya, tapi dengan cara yang tidak seperti yang Bapak harapkan gitu. Gini, saya nggak bisa memastikan itu awareness ya, walaupun itu diusulkan oleh pihak konsultan. Karena awareness itu berarti kan bicara tentang kesadaran yang tinggi, maksudnya kesadaran tinggi sehingga dia butuh sesuatu. Nah, apakah ini hanya sekedar karena bisa aja kan begini, ini imajinasi liar saya ya. Bisa jadi begini, saya udah bayar mahal-mahal nih konsultan, lalu dia usulkan begini, lalu kalau gua nggak kerjakan atau nggak setujui, kan rugi gua aja ya. Bisa jadi begitu kan Pak?
Ya. Itu bisa aja Pak, bisa aja. Jadi apakah itu awareness? Ya. Oke, ini menarik nih Pak. Pembicaraan masih bisa kita lanjutkan next. Nah kalau gini, kalau dari percakapan kita yang sekitar 15 menitan, dari proses barusan nih apa yang Bapak rasakan berbeda mungkin dibandingin di awal sebelum ngobrol sama saya? Apa hal baru yang Bapak temukan kalau ada? Ya, saya akhirnya punya orang untuk bisa saya ajak ngomong kayak begini. Selama ini nggak pernah ngobrol sama siapa? Ya 1-2 gitu saya aja, tapi saya nggak yakin mereka punya apa istilahnya pergumulan seperti yang saya rasakan. Apa ekspektasi Bapak setelah proses ini kan kita walaupun ini kita baru singkat aja nih Pak. Apa sih yang Bapak harapkan nanti ke depannya di area Bapak untuk bisa dijalankan dengan kita mencoba proses ini? Masuk proses tanya jawab. Nah, jadi mungkin setelah balik ke tempat Bapak gitu, apa yang mau Bapak pikirkan pengen bisa dilakukan ya nextnya untuk Jujur aja saat ini saya belum bisa memikirkan itu. Saya saat ini hanya tunggu dulu lihat situasinya, baru nanti mungkin saya masuk gitu. Yuk. Thank you Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut Pak. Ini menarik banget karena yang Bapak tadi sampaikan betul bahwa antara orang tahu yes ini penting, tapi ya kayak kita bilang olahraga penting gitu, tapi ya di sini ada yang rutin olahraga. Bisa juga belum tentu terjadi gitu. Jadi memang ini sebuah proses yang Bapak sudah betul punya kesabaran untuk stay 5-6 tahun gitu. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan tidak selama itu. Ya. Kabar baiknya saya sudah menghubungi konsultan dari PQM Consultant untuk mempropose training leadership dan sudah untuk siapa training? Untuk manajemen, level manajemen. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga saya sudah sampaikan ini ke Pak Ayat Edi. Jadi saya berharap gini, jangan hanya menyampaikan, mentransfer knowledge. Kalau mentransfer knowledge semua orang bisa, gitu. Tetapi saya minta pada waktu Anda menyampaikan materi itu tolong sampai terbangun kesadarannya, tergugah. Sampai ngeh gitu, sampai bila perlu sampai dia terkaget-kaget, kok begini ya gitu loh. Nah itu nggak semua orang bisa. Saya berharap PQM bisa nanti waktu nanti. Kalau memang jodoh ya untuk kita kerjasama nanti. Ya, proposal sudah kami terima dan saya sudah ajukan ke pimpinan. Itu Pak. Sip. Terima kasih Pak. Semoga kita lagi. Oke, itu adalah kira-kira sebuah proses coaching. Memang belum menyeluruh ya, yang pasti. Kalau biasanya kalau tadi saya gambarkan ada 6 sesi gitu. Tadi itu sebetulnya mungkin kita baru kenalan, kita baru chemistry session kali ya, kita baru kenalan. Sehingga kita bisa masuk ke substansinya dengan lebih detail sebetulnya. Ada yang kita mau langsung tanya jawab aja. Sekarang kalau ada yang komen terhadap tadi, mungkin ada yang aneh, ada yang pengen ditanyakan, silakan. Jadi saya mendahului Ibu Moderator. Oke, ya makasih Pak Budi, makasih juga Pak Edward ya tadi ya Pak ya. Oke, tadi sebenarnya pas waktu mau mempersilahkan ada yang praktek, saya mau menawarkan peserta yang di tengah. Tapi berhubung pada saat saya melipir gini, saya melihat wajahnya Pak Edward itu penuh beban berat gitu ya. Jadi saya menawarkan ke Pak Edward gitu. Oke, baik. Ini tadi sebuah sesi coaching yang singkat, karena sebenarnya kalau coaching itu nggak bisa diburu-buru ya, nggak bisa waktunya sebegitu mepet kepepet kayak tadi. Tadi saya sudah melihat mencoba pakai sistematika grow gitu ya, tapi belum terlalu dapat gitu karena waktunya memang sangat terbatas gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman udah dapat sedikit gambaran di sini ya mengenai proses coaching. Oke. Sekarang saya akan buka untuk sesi tanya jawab, tapi sebelum itu daripada teman-teman pegal boleh berdiri dulu sebentar yuk. Ya, berdiri dulu sebentar aja. Oke, saya minta Anda semua kita tos ya, kita
kita saling tos, tos kiri, kanan, depan, belakang, ayo semuanya tos, 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 tos sama orang gitu ya, sama bukan sama udara. Oke, tos ya. Oke, yuk. Terima kasih, silahkan duduk lagi kalau udah tos. Oke, baik. Sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Bunda Titi, boleh saya persilakan ke depan? Hati-hati turunnya ya Bunda. Oke. Bunda boleh duduk di sini yang ada senderannya. Oh ya, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, saya minta teman-teman yang ingin bertanya, tolong menyebutkan nama perusahaan, nomor sepatu. Oh enggak ya, jelas ya. Nama pertanyaannya apa gitu ya. Ada yang mau mulai dulu bertanya? Wah, oke. Silakan, boleh mikrofonnya ya. Oke, silakan Pak, berdiri sebentar ya. Baik, terima kasih Pak Oni. Perkenalkan, nama saya Tio dari Komatsuan Rekirik Indonesia. Jadi yang pertama, tadi saya tuh ini menyimak Pak Oni dengan Pak siapa Pak? Pak Irwat ya kan ya. Ini sedikit saya nggak, ini dulu ngasih pertanyaan dulu ya Mbak ya. Jadi saya juga tergugah tuh Pak Irwat. Jadi saya dulu sama, saya di Komat, kebetulan saya di TPM Project ya, Corporate Culture. Dulu kami merger Pak Oni. Jadi ada perusahaan satu itu yang ini apa, environment pekerjaannya itu bising panas berat. Jadi tempa besi, penempaan besi. Tempa besi panasnya produk yang di handling operator itu 1200 derajat, jaraknya cuma 1 meter. Jadi maaf nih, tahun-tahun 92 itu anak STM nggak ada yang mau kerja Pak di bagian tersebut. Kerja 3 bulan lah mending pindah. Gitu. Sehingga kita mendapatkan sumber daya yang penting orang mau kerja gitu. Ada office B yang penting badannya gede, mau permanen nggak? Udah kerja bagian situ permanen gitu. Serius Pak, saya nggak bohong. Ada dulu masih project, itu betul Pak, saya nggak ini. Terus ada truk pasir lagi project kan, masih muda, usia berapa? Di training tempat kerja gitu kan. Nah, saya ingin sampaikan gini, di situ saya kebetulan tiba-tiba 2012 Pak, saya di-assign untuk yuk tolong dong ajarin orang-orang itu nulis daily management system. Kebayang nggak Pak? Dia megang pulpen nggak pernah, board yang harus dia diisi itu binatang apa itu dia nggak pernah Pak. Saya itu Pak dilempar kunci Pak, dilempar kunci, pokoknya saya itu terancam Pak. Saya harus Pak, saya nggak cerita bohong nih. Karena area situ benar-benar area yang ini Pak, yang sakral untuk dimasukin orang kan. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bu Lala sudah saya. Memang proses coaching itu mungkin ya Pak Oni ada segmennya ya, top management, lalu di middle sampai di shop floor. Dan itu harus saling mencontohkan dan harus, kalau saya pakai istilah bahasa PQM, harus hands on gitu. Jadi bahkan dulu presiden direktur kami Pak Prasoyo Dewo, kebetulan temannya Pak Oni juga, itu sampai dia ngikut ke bawah, ngikut ngelapin mesin gitu Pak. Karena tadi result ya Pak ya, kita pengen result mesin tersebut, proyeknya itu naik, productivity-nya nggak mulu-mulu saat itu Pak, naik sekitar 15% gitu. Kita pasang goals juga, jadi di dalam proses people development kita taruh setting goals juga, mana project yang apa relate kepada bisnis dan people-nya yang akan kita develop gitu kan ya. Dan semua dilibatkan gitu kan, sehingga kurang lebih Pak Oni butuh waktu 3 tahun gitu kan ya, kita dapat resultnya baik yang tangible dan intangible gitu Pak, seperti itu. Nah kalau misalnya project hanya kita mengukur oh orangnya berubah nggak ya gitu, itu memang sulit ya dikatakan berhasil atau tidak. Tetapi tadi kalau ada objek yang terukur, oh misalnya area lain ini harus berubah seperti apa ya Pak, yang tangible, semuanya dicari apa alat ukurnya area tersebut,
lalu direview setiap bulannya, semua dilibatkan. Tadi Bu Lala sempat nanya, kalau di Pak Tio orang finance ini, oh iya, kalau di kami itu bahkan orang cost control itu orang cost control ya Pak, orang finance itu menjadi garda terdepan. Dia harus tahu loss di factory apa, lalu kamu harus bisa cross function discussion lalu menjadi sebuah aktivitas yang harus di improve, diperbaiki, kira-kira gitu. Nah, tadi Pak nanggapin tadi saya, karena saya juga tertarik tadi waktu diskusi dengan Pak Oni. Nah, Pak Oni, izin Pak, saya nanya nih, beliau ini juga dulu pernah ketemu lama, terus kemarin ketemu ya Pak Oni ya, seminggu yang lalu, tapi saya sering menyimak di Pak Oni juga, catatan-catatan beliau itu sangat membantu kami ya Pak. Apalagi sekarang ini kan kami mendapatkan tantangan generasi Gen Y gitu Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah, Gen Z gitu. Nah, gini Pak, ada beda nggak Pak Oni ketika kita dalam melakukan coaching atau tips berbeda, ada atau tidak itu ketika cluster Gen X, Gen Y, Gen Z gitu dalam mendeliver cara tadi Pak, cara coaching gitu. Karena kan kalau Gen X Pak, coaching sama saya tuh kayak nembak senjata aja, dor gitu kan. Lu pikir sendiri kan gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Oni seperti apa Pak? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Tio. Nah, ini percakapan yang selalu seru ya, ngomongin Gen Z, Gen Y. Pak Tio, Gen apa? Saya milenial. Saya itu apa ya? Gen X kali saya. Tapi terus terang aja, saya nggak terlalu baikin loh sama gen-genan itu. Karena setiap generasi pasti punya, ya mungkin juga dibikin ciri kali ya. Tapi menurut saya kayaknya kok agak terlalu mengeneralisir. Satu generasi kok begitu semua, kayaknya enggak deh. Dalam pengalaman saya sebagai seorang coach ya, saya itu kan tadi sudah cerita, saya nemenin dari yang mulai mau lulus kuliah sampai yang mau pensiun. Jadi itu kan udah multi generasi ya. Dan dalam pengamatan saya sebetulnya setiap orang sebetulnya punya masing-masing punya keinginan, punya aspirasi. Gitu ya. Nah, seringkali aspirasi itu memang tidak bisa tersalurkan di tempat mereka bekerja. Apakah memang tidak bisa difasilitasi atau memang belum ada waktu kan gitu ya. Tapi pada dasarnya setiap orang itu yang kalau tadi ngomong sekarang Gen X gitu, Gen Z gitu ya, sebetulnya sama Pak, kayak kita juga pengen berkarir juga, pengen maju, pengen berhasil, dan yang paling pengen sebetulnya itu pengen didengerin, pengen dilibatkan. Kalau saya pakai singkatan itu KPI, kita kan tentunya di company KPI, Key Performance Indicator kan, tapi ini bukan KPI gitu. KPI yang saya maksudkan adalah people involved atau included. Karena gimana sih rasanya kalau kita ada di satu organisasi, tapi kita ada apa nggak berasa gitu, kan nggak enak ya? Enak nggak sih? Kayaknya mau dari Gen X, Gen segala macam, kalau dibegitu juga sama aja perasaan. Jadi buat saya, dan ini juga berdasarkan saya ketemu dengan berbagai lintas generasi itu, sebetulnya semua orang pengen didengerin. Kalau kita ngelihat bahwa dia kok begitu sih, kan ada yang cerita semua saya, iya anak baru itu MT kan setahun lah kira-kira gitu ya, itu baru 3 bulan tiba-tiba hilang, benar-benar hilang, nggak balik-balik gitu, cari ternyata udah di tempat lain. Nah, apakah gara-gara itu di generasi semua Gen S kayak gitu? Kayaknya terlalu simplistik banget gitu ya. Karena saya banyak menemukan anak-anak yang even yang ini kemarin nih baru nyusun skripsi, anaknya sangat dewasa. Dia punya planning, dia punya strategi untuk gimana caranya sih supaya nanti saya pengen wisuda. Cuma saya nggak pengen jadi wisuda gitu doang. Saya pengen ada sesuatu yang embel-embeli yang bagus, gitu ya. Sebagai lulusan entah itu kumlot, entah itu ada lagi apa gitu. Jadi dia punya sesuatu dan dia
saya teman dia waktu bikin strategi itu gitu. Dan saya amazed loh, anak segitu umur 22. Saya dulu umur 22 ngapain ya? Ini anak 22 begitu dewasanya. Jadi, dan itu udah bukan Gen X loh, 22. Gen apa? Gen Alpha ya? Enggak lah. 22 tahun itu kan berarti lahiran 2002 kan? Udah di atas 2000. Jadi balik lagi sebetulnya sama aja dalam proses coachingnya. Kita berada di situ untuk orang yang ada di depan kita kurang lebih. Itu yang sebetulnya menurut saya paling PR ya. Karena kepala kita kan penuh dengan sesuatu nih. Nah, kebetulan semalam itu ada sesi, bukan semalam, 2 hari yang lalu, kebetulan ada satu master coach yang dari Amerika, ini salah satu favorit saya, namanya Marcia Reynolds. Tadi beberapa tulisan dulu ya, saya sadur di sini. Jadi seorang coach itu, kita akan menempatkan diri kita menjadi seorang yang nggak tahu apa-apa. Karena kalau kita masuk ke sebuah sesi coaching, misalnya kayak tadi ya, misalnya saya sama Pak Edward tadi, dan saya juga orang HR misalnya gitu ya, kan saya tahu dong apa yang dia omongin karena saya pernah kerjain juga gitu. Di kepala saya adalah banyak hal yang saya tahu tentang apa yang dia omongin. Tapi kalau ini adalah sebuah sesi coaching, apa yang saya tahu itu saya mesti simpan dulu di luar sana. Saya perlu ada di situ untuk dengerin dia. Karena tujuan saya bukan mau ngasih tahu. Tujuan saya mau jadi teman berpikir dia, memahami situasi dia dan bersama-sama co-creating untuk cari sesuatu yang berbeda yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan apa yang dia alami. Jadi antara dan kita nih apalagi laki ya, laki kalau datengin orang nggak ngasih solusi kayaknya nggak laki banget gitu kan, benar nggak sih bapak-bapak? Kita kan kayaknya harus kasih solusi gitu. Dan ini harus kita tahan pada saat proses coaching. Kenapa? Karena tujuannya adalah mendevelop orang gitu ya, yang tadi yang bisa menjadi ahli tadi. Tapi kalau ini adalah proses mentoring, udah pasti bisa ada pengalaman, ada perlu share. Tapi bayangin aja lah, kalau orang sudah dalam proses, misalnya gini deh, seorang GM lah sih, ketemu sama manajer, masa manajer itu orang nggak tahu, nggak mungkin lah ya. Udah jadi posisi di situ nggak mungkin dia nggak tahu apa-apa. Nah kalau udah posisi begitu aja masih dikasih tahu, Pak gini gitu, jangan begini, jangan begitu, gimana coba rasanya? Dia perlu ada satu ruang, satu space yang cukup untuk kita bisa menemani dia mengeksplor apa yang dia inginkan, apa yang dia bisa kreasikan ya sebetulnya. Betul ya? Sehingga proses dari mentoring ke coaching itu yang sering kali kita sering melupakan. Tujuan saya kan baik ya, ya benar sih. Nggak ada yang salah dengan tujuannya, tapi pada saat tujuan itu diterapkan di timing yang keliru, akhirnya resultnya jadi belok sebetulnya. Gitu. Kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak puas kita selesaikan dulu. Secara adat. Oke, ya. Sebelum saya lempar pertanyaan berikutnya, boleh sedikit pertanyaan dari saya ya Pak ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Oni ataupun Bunda Titi. Ya, saya tadi kan Bapak sempat menyampaikan gitu kalau proses coaching itu bisa one on one, bisa grup juga ya Pak ya. Saya belum kebayang tuh proses grup. Yang saya kepikir gini Pak, Bu, bisa nggak sih proses coaching itu untuk organisasi juga? Contoh ya, contoh. Kita mau coaching misalnya serikat pekerja, ya dalam arti di sini misalnya terjadi konflik dengan antara manajemen dengan serikat pekerja, bisa nggak dipakai pendekatan coaching? Caranya tuh gimana? Kalau misalnya emang on one gimana? Kalau grup seperti apa? Terus siapa yang memberikan coaching tersebut? Apakah HR, atasannya si karyawan yang serikat pekerja, atau panggil bapak gitu, gitu ya. Seperti apa? Mungkin boleh dijawab sama Pak Oni dulu, habis itu Bunda ya. Bapak dulu. Waduh ini pertanyaan ini berat. Gini. Kalau tadi sempat lihat di chartnya yang yang guru tadi di atas itu ada tuh, bahwa kalau kita mau berperan sebagai seorang coach, kita perlu netral. Kalau kita berada di situ sebagai orang yang berpihak sama perusahaan atau berpihak sama si serikat, itu udah nggak bisa dibilang sebagai coach, karena udah ada misi nih di kepala kita gitu ya. Dia juga nggak akan melihat itu sebagai orang netral. Jadi kalau kita menggunakan proses coaching dalam proses itu, kitanya harus netral dulu.
Tapi kalau yang bisa dilakukan dalam proses itu semua adalah skill coachingnya. Skill coachingnya apa? Yaitu mendengarkan dengan netral, tanpa judgement, tanpa asumsi, ya. Sehingga proses berdiskusinya menjadi lebih efektif mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman sering nonton ini kan ya acara TV kalau ada debat gitu kan, itu kan sebetulnya bukan proses diskusi ya. Coba dilihatin deh, ada orang itu kan masing-masing udah ada sesuatu message di kepalanya dia. Waktu satu orang ngomong dia ngangguk-ngangguk gitu kan, seakan-akan dia mendengarkan. Padahal yang ingin dia lakukan adalah apa nih, orang selesai ngomong supaya aku bisa ngomong. Benar? Kalau perlu belum selesai ngomong mau potong. Proses dalam sebuah sesi coaching nggak begitu gitu. Apalagi tadi ngomong guru coaching ya. Guru coaching itu caranya gini. Habis. Sorry. Ini saya pernah lakukan di tempat saya dulu kerja. Jadi waktu itu saya meng-coach dan bapak-bapak BUD yang lain, itu kita berlima waktu itu. Kita bagi. Waktu itu kita namanya ada group leader ya. Group leader itu kalau di pabrik itu orang manajemen paling rendah yang membawahi para operator. Operator yang kerja, tukang las, yang assembling dan sebagainya. Yang membawahi sekitar 10 orang gitu namanya group leader. Nah, jadi group coachingnya adalah dilakukan di antara group leader. Gitu ya. Group leadernya ada yang menghandle fabrikasi, ada yang assembling, ada yang painting dan sebagainya. Nah, kalau namanya group coaching, itu apa yang kita bahas, itu kita sepakati dulu. Apa yang mau kita bahas nih, berkaitan dengan posisi Anda sebagai group leader kita gitu ya. Nah, waktu itu kita ada beberapa sesi kayak tadi, nggak sekaligus. Jadi sesi pertama, mereka sepakat untuk ngomong bagaimana memanage diri sendiri. Karena waktu itu kita ada diskusi sebentar, akhirnya kita ngomong diri sendiri dulu sebagai group leader gitu ya. Sehingga waktu itu yang kita bahas dari masing-masing pertanyaannya dari saya atau dari para coach, para BOD yang lain berkaitan dengan how to manage self, kayak gitu ya. Sehingga waktu itu ada 4 round, masing-masing round itu pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama misalnya, apa sih yang Anda rasakan saat ini sudah bagus nih sebagai Anda sebagai group leader? Masing-masing ngomong, nggak ada kecuali semua orang ngomong berkaitan dengan pertanyaan tadi. Dan yang kedua, dan kadang-kadang waktu ngomong gitu tuh ada yang terinspirasi dari teman-teman ya, dan dia bisa ikut menimpali atau menambahkan atau bertanya. Jadi intinya dalam proses itu semua ada 4 kali, biasanya 4 atau 3 atau 4 pertanyaan. Itu pertanyaannya sama, dijawab oleh masing-masing group leader yang punya area sendiri-sendiri. Mereka menjawab, mereka mengevaluasi, mereflek apa yang mereka sudah lakukan. Selesai sesi itu masing-masing mereka punya take away sendiri-sendiri, punya PR sendiri-sendiri, karena di masing-masing mereka situasinya nggak sama kan. Tapi berkaitan dengan manage self sebagai group leader, orang yang memimpin beberapa operator, mereka punya PR sendiri-sendiri. Kira-kira gitu prosesnya. Mudah-mudahan menjawab. Ada orang SP di sini. Ya baik. Biasanya kita harus samakan dulu persepsinya, ya. Jadi kalau memang ada dari serikat, dari manajemen, itu tadi ditanya apakah harus ada orang luar atau ini, sebetulnya bisa dibangun sendiri dari internal. Caranya itu masing-masing itu memberikan dulu harapan atau saya buat bahasa yang halus, harapan. Tapi kalau serikat kan tuntutan. Nah, dari segi bahasanya itu udah beda, ya. Nah itu kita satukan dulu istilah-istilahnya apa segala macam. Nah kemudian kita akan lihat permasalahannya itu apa. Apakah akan menjadi suatu perundingan bipartit yang resultnya adalah agree or not agree, atau menjadi lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit ini adalah permasalahan itu diagendakan. Apakah itu agenda dari pekerja atau dari manajemen? Tapi akan dibahas dalam satu forum. Forum ini terdiri dari unsur manajemen dengan unsur serikat pekerja yang sama banyaknya.
Kalau tidak ada serikat pekerjanya dari unit-unit, ya. Nah, karena ini ada agenda, jadi bicara problemnya itu satu problem. Katakan lagi program serikat pekerja nggak apa-apa, tapi untuk mencari solusinya itu kan dibahas bersama, sehingga dari manajemen pun bisa memahami apa sih ininya serikat pekerja ini. Nah, serikat pekerja mungkin mengajukan solusi-solusi. Nah, dari manajemen juga akan harus ada dalam perhitungannya. Ini applicable or not, costnya bagaimana. Jadi nanti mereka memberikan referensi ke pemecahannya itu pun dibuatlah beberapa. Ada beberapa ini jalan keluarnya bagus, tapi membutuhkan ya kan cost atau apa itu. Terus kemudian tingkat ke ininya juga udah mereka kaji keberhasilannya sampai nanti ada beberapa dia usulan. Nah, pada usulan itu sampai usulan yang paling rendah. Nah, biar manajemen itu lebih mudah juga untuk memilih membuat suatu rekomendasinya. Itu. Ya, jadi tergantung cara dari perusahaan itu sendiri. Apakah hubungan itu harmonis? Jadi jangan ciptakan hubungan itu yang bertentangan. Karena kita harus selalu di dalam sosialisasi itu harus dibilang bahwa kita punya tujuan yang sama. Tujuan sama adalah apa? Kita mau produktivitas, karena kita mau sejahtera. Tanpa terjadi produktivitas, gimana mau sejahtera? Jadi kalau jangan menciptakan pertentangan daripada tujuan itu. Kita sama-sama di satu kapal yang sama-sama menuju satu haluan. Kalau nanti nahodanya ini nggak maju-maju, ya. Oke. Terima kasih Bunda sama Pak Odi. Teman-teman, karena waktunya terbatas, boleh satu pertanyaan lagi ya dari teman. Ya, langsung segera. Silakan. Jangan lupa nama dari perusahaan mana gitu ya. Baik, selamat siang Pak Oni dan Bunda Titi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiara dari UTPI. Sebenarnya saya punya dua pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, sebenarnya saya mau tanya gimana sih cara menjual si coaching culture ini ke top manajemen yang sebenarnya dari mereka kan mintanya itu gimana caranya coaching culture ini tuh ada result yang bisa terukur dan achievable dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua adalah tadi di slide terakhir itu ada terkait coaching program journey. Nah, aku pengen tanya di yang sesi kelima stage-nya itu kalau nggak salah itu tentang gimana caranya implementing atau adapting si change dari coaching culture ini. Itu di stage 5 itu sebenarnya implementasi realnya tuh best practice-nya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Padahal tadi saya menunjukkan cuma sebentar loh, aku baca aja. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, nah ini memang selalu menjadi apa ya, challenge lah ya. Kita ngobrol ini sebagai amat, ini challenge sebetulnya. Dan menurut saya gini, kalau ini adalah merupakan challenge ya, itu artinya suatu hal yang baik. Karena kalau hal yang baik itu biasanya ada aja gitu ya yang ngalangin di sana sini gitu. Kalau yang hal yang buruk tuh biasanya kejadian begitu aja. Jadi ini pasti hal yang baik ya. Ini kita mesti yakini. Karena kalau rumah kita mau bersih kita mesti nyapu kan. Tapi kalau mau kotor mah diamin aja pasti kotor. Nah ini kebetulan saya ada Mbak Lala juga nih sama Mas Radit. Saya kebetulan diberi kehormatan, kepercayaan untuk menemani perusahaan ini. Saya sebut ya Mbak. Ini PT-nya Traktor Nusantara di Pulau Gadung. Dan kalau tadi Tiara nanya bagaimana menjual ke BOD, ini program yang terjadi di Traktor Nusantara mungkin hampir 2 tahun ya Mbak Lala. Itu benar-benar terjadi dari top manajemen, dari presiden direktur, seluruh BOD yang isinya 5 orang Pak ya? 5 orang, kemudian GM-nya, kemudian para manajernya, baik yang di HO maupun yang di branch. Mereka punya branch itu belasan di seluruh penjuru Indonesia. Jadi saya cukup bangga bisa menemani organisasi ini. Kenapa? Karena betul memang komitmennya dari atas. Bukannya nggak bisa ya, tapi akan banyak struggle-nya pada saat kita mulai dari tengah. Dan saya banyak sekali menemui yang inisiatifnya dari HR gitu ya. Udah itu habis itu agak sembunyi-sembunyi gitu kan.
ngejalaninnya. Kenapa kelihatan sembunyi-sembunyi, Pak? Karena pada saat sesi coaching berjalan, seringkali nggak jadi, batal. Kenapa? Karena orangnya dipanggil, mesti beginilah, begitulah, gitu kan. Padahal kalau ini merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk pengembangan orang, ya kalau sudah dijadwalkan sebagai sesi coaching, karena ini juga ujungnya ke result juga kan gitu ya, itu harusnya nggak boleh diganggu gitu. Cuman ya jadi maklum lah, situasinya memang belum seideal itu. Nah cuman kalau pertanyaan tadi gimana caranya menjual tadi ya gitu ya, caranya menjual, kalau mengaca dari pengalaman kemarin dengan Traktor Nusantara, memang kita perlu bicara cukup nggak panjang juga sih, tapi cukup menyeluruh lah ya. Karena ini hal yang sebelumnya tidak ada, ataupun kalaupun sudah ada belum efektif gitu ya. Sehingga kita perlu bicara cukup komprehensif, butuh waktu yang ya nggak bisa diburu-buru kayak tadi Mbak Dian bilang gitu. Sehingga akhirnya ada sebuah manfaat, ada cost benefit ratio lah kurang lebih. Ini effortnya seberapa besar sih, apa sih dampaknya yang bakal diperoleh dari itu semua gitu. Jadi pada saat itu percakapannya cukup terbuka dan bisa menerima hal-hal yang baru lah kira-kira gitu. Insya Allah sih bisa diterima ya. Ya walaupun yang kejadian seperti di tempatnya Mbak Lana itu dalam pengalaman saya baru sekali sih. Yang benar-benar dari top manajemen sama yang di cabang-cabang itu baru sekali. Saya dulu pernah mencoba menerapkan di tempat saya dulu sebelum saya pensiun, itu pun hanya berhenti di level orang-orang di situ ya. Jadi prosesnya nggak berjalan seterusnya, gara-gara si Sahrul tuh soalnya nggak jalan nih. Tapi intinya memang butuh effort ya, butuh effort untuk ini bisa berjalan dan continue begitu. Dan mudah-mudahan sih kalau sudah nyoba jalanin, jadi kayak saya waktu itu jadi jatuh cinta. Dan itu nggak bisa diceritain kan ya, Pak. Ibu-ibu perlu dirasakan, perlu dicoba. Coba Anda suruh cerita rasanya garam asin gitu kan. Bisa cerita asin kayak gimana? Nggak bisa kan? Kita bisa tahu ini rasanya asin itu manis pada saat kita nyoba. Oh ini namanya asin, itu namanya manis. Kira-kira coaching juga kayak begitu. Kalau nggak percaya kontak saya nanti. Kira-kira gitu. Jawab. Yang kedua tadi apa? Yang ini ya, yang tahapan deh. Itu sebetulnya tahapan itu tuh nggak fiksi ya. Itu cuman apa namanya? Cuman template yang sangat-sangat tergantung dari situasi kondisi di masing-masing company. Tapi intinya adalah yang saya pengen gambarkan di situ adalah yang namanya coaching itu adalah sebuah program. Jadi bukan kayak tadi ngobrol udah tuh sekaligus jadi resultnya bagus, nggak gitu. Sebuah proses coaching adalah sebuah perjalanan. Kita mengubah kebiasaan dari ini saya pakai jam tangan di kiri, coba ada yang pakai jam tangan di kiri, coba pindahin ke kanan deh, pindahin ke kanan rasanya apa? Pasti nggak enak gitu. Waktu ditanya jamnya jam berapa, pasti lihat sini lagi, karena jamnya udah di sini. Merubah kebiasaan pasti butuh effort, sehingga proses coaching ini adalah sebuah program. Jadi gitu ya. Thank you. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya buat Bu Tiara ya. Kayaknya kalau kayak gini nih, kalau membentuk sebuah culture itu bukan effort yang sedikit. Jadi dan perlu waktu, ya nggak bisa instan. Dan kayak semua perubahan yang cukup besar dan berdampak itu harus ada change agent di suatu perusahaan. Jadi akan lebih baik gitu ya kalau ada change agentnya. Change agent ini kayak orang sibuk ya teman-teman ya. Dia ke atas dan dia juga ke bawah ya. Memang tadi yang dibilang Pak Odi benar banget gitu, nggak bisa kalau membentuk culture itu dari tengah ya, memang harus dari atas. Dan pengalaman saya sebagai trainer yang ngajarin coaching juga di beberapa klien, itu sering kali yang jadi peserta itu adalah level middle. Nah padahal si level middle ini sendiri perlu juga ngerasain nikmatnya dan benefitnya di coaching. Nah, atasannya dia tuh si GM, si direktur tidak melakukan coaching itu terhadap dia. Ya, tadi kan yang Pak Oni bilang harus itu nggak bisa diceritain doang, tapi harus dirasain. Nah, akan lebih berdampak memang kalau si level middle itu yang dia harus meng-coaching timnya,
dia sendiri pun udah ngerasain, oh kayak gini ya rasa enaknya di coaching, oh kayak gini ya manfaat yang bisa saya dapat ya. Jadi memang harus dari atas. Dan gimana caranya menggerakkan level yang di atas? Harus ada change agentnya ya, supaya ini. Dan ingat, ini jangan terlalu idealis, bulan depan udah terbentuk gitu ya, udah terjadi. Memang butuh waktu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, baik, waktunya sudah sangat terbatas. Waktu untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Bapak Ibu boleh kembali dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit pesan-pesan dari tim marketing kami. Silakan, saya persilakan Mas Arief untuk menyampaikan. Terima kasih Ci Dian. Tony izin, Bunda izin sebentar teman-teman. Boleh next Mas Wisnu, teman-teman, semangat pagi. Salam kenal, saya Arief. Ukuran sepatu saya 42 sampai 43 ya. Kalau ada yang sama, halo, ukuran sepatu kita sama. Teman-teman, kami dari PKM dan juga CD Club ingin menginformasikan sedikit kegiatan terbaru dari PKM Konsultan, yaitu adalah Continuous Improvement Convention 2025 yang akan kami selenggarakan di Yogyakarta tanggal 16 sampai 18 September 2025 nanti. Ini acara apa sih? Boleh next, Mas? Ya. Acara ini sesuai namanya ya, sebuah convention yang akan jadi sarana atau tempat dari PKM Konsultan sendiri untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman Bapak Ibu dari berbagai perusahaan di Indonesia, dan juga tempat untuk sharing best practice. Tadi kita dengar ada beberapa teman yang sharingnya di perusahaannya seperti apa, pengen apa. Nah, di CIC ini juga selain diberikan apresiasi, teman-teman juga bisa saling lihat ya, oh di perusahaan lain sedang ada improvement apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, detailnya ada apa aja lagi di CIC? Boleh next, Mas? Nah, di CIC 2025 akan ada 7 stream yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu rekan-rekan perusahaan ya. Ada stream PDCA, DMake, Lean, Total Productive Maintenance, 5S, Suggestion System, dan Design Thinking. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah menerapkan dan mau sharing hasil improvementnya, kami terbuka sekali untuk memberikan ruang bagi teman-teman sekalian berbagi di acara yang akan dilaksanakan di bulan September nanti. Boleh next, Mas? Oke, ini adalah a convention like never before ya. Kenapa? Karena di dalamnya nanti selain ada konvensi, next, akan ada, of course, ada subject matter, masih typo, subject matter expert forum ya, di mana nanti akan ada konsultan-konsultan yang akan ngasih kelas ya, secara gratis lewat 7 stream tadi teman-teman. Jadi teman-teman akan bisa ikut belajar, ada improvement approach baru apa, tools baru apa yang bisa dipelajari. Kemudian ada konsultan corner, jadi ada kurang lebih 20-30 konsultan dari PKM Konsultan yang akan hadir di Jogja, dan teman-teman bisa bebas tanya apa saja di sesi itu. Boleh bawa problem, boleh bawa apa lagi ya, makanan, boleh bawa curhat, boleh ya di sesi itu. Kemudian tentunya ada convention day, teman-teman bisa presentasi nanti di sana. Kemudian juga ada yang seru juga, collaboration and alignment games. Teman-teman nanti akan diajak ke suatu tempat di Yogyakarta buat seru-seruan ya. Kemudian ada special activity di sana juga, dan terakhir of course ada awarding dan closing ceremony. Oke. Next. Masih ada satu lagi teman-teman. Jadi semua yang hadir di sini selain ada informasi tentang CIC, semuanya akan diberikan diskon sebesar 20% untuk upcoming public training PKM, yaitu adalah aligning your KPI with organization goals. Jadi teman-teman silahkan nanti boleh diambil kesempatannya untuk dapetin diskon 20% untuk ikut public training kita. Akan dilaksanakan di tanggal 3-4 Juni nanti. Informasinya nanti akan kita kirimkan lewat email dan juga grup ya. Ada grup clubs, kalau nggak salah ya Bu ya, clubs Hajari Clubs Indonesia, nanti akan kita informasikan. Itu saja teman-teman informasi dari kami. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke tim marketing PKM, nanti akan ada di area depan
gedung Studio 2 ini ya. Terima kasih Cidian, saya kembalikan. Terima kasih semuanya, semangat pagi. Oke, jadi diharapkan teman-teman di sini bisa ikut berpartisipasi dalam CIC ya. Baik, saya ada sedikit pengumuman bahwa HCD Club yang berikutnya akan dilaksanakan kurang lebih di bulan Juli 2025. Tanggal dan temanya apa nanti tunggu pengumuman selanjutnya ya. Tapi yang bulan Juli ini kami akan berikan secara online. Kalau online itu biasanya kami berikan free ya teman-teman ya. Jadi gratis, tinggal daftar aja. Kecuali kalau memang mau materi dan recording baru ada investasi sekian gitu ya. Tapi untuk hadir aja secara online itu free. Oke? Dan saya tunggu teman-teman juga bisa hadir yang hadir hari ini bisa hadir juga di online HCD Club di bulan Juli 2025. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, sebelum kita bubar, saya mau mengingatkan satu hal. Kita kan praktisi HR yang membawa perubahan, betul? Oke, perubahan bukan cuma di perusahaan tempat kita bekerja, tapi dalam keseharian hidup kita ya. Jadi kita berikan contoh, kita praktisi HR yang membawa perubahan di mana aja, termasuk dalam menjaga kebersihan. Oke ya, boleh snack boxnya, sampah-sampahnya dikumpulin, nanti kita buang di depan ruangan ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum udahan boleh kita sesi foto bersama ya, karena di fotonya di mana? Di sini? Di sini. Oke, kita foto di sini teman-teman. Di situ. Oke. Ngumpul, duduk aja, jadi ternyata nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Silakan mau nyisir dulu boleh ya. Oke. Bapak Ibu, izin kita berdiri sebentar karena ternyata cuma kepalanya aja yang terlihat. Nah, izin juga Bapak Ibu kita merapat ke tengah ya. Itu nggak apa-apa. Boleh geser di sini Pak? Biar Geser lagi ke tengah, Bapak yang di ujung boleh ke tengah. Yang di samping sebelah kiri juga bisa agak ke tengah sedikit. Oke. Aman ya? Oke. 1, 2, 3. Lagi. Tahan. Oke, kali lagi gaya bebasnya boleh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semua buat kehadirannya. Kita ketemu lagi di event HCD Club mendatang. Ya. Sama begini, dari tahun kamu evaluasi.
Padahal tadi pagi kan mau diskusi itu. Nanti dada-dada dia ada handuknya.